Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul strategi belajar. Tujuan kita membahas topik ini agar kita dapat mengetahui dan memahami tentang gaya belajar serta strategi belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut. Pada dasarnya, belajar dilakukan oleh semua makhluk hidup. Untuk manusia, belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan, serta sikap. Mulai dari bayi hingga remaja, seseorang akan terus belajar. Ketika dewasa, diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu serta keterampilan fungsional lainnya. Dalam belajar, terkadang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam usaha memahami sesuatu, atau ia merasa kesulitan dalam pelajarannya. Padahal sebenarnya mereka mempunyai kapasitas kemampuan yang rata-rata atau tidak memiliki hambatan secara fisik maupun mental. Hal ini disebabkan karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ciri-ciri belajar. Pada hakikatnya, yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan atau sering disebut dengan kognitif, keterampilan atau sering disebut psikomotor, maupun yang bersifat nilai dan sikap yang sering disebut afektif. Yang kedua, perubahan itu tidak langsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Ciri-ciri yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan. Tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Pada hakikatnya, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui berbagai macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Ada kebiasaan belajar, misalnya sering kita membaca buku pelajaran, tetapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Misalnya pernyataannya seperti ini, udah belajar tapi kok nggak masuk di otak ya. Atau kadang kita sudah mendengar penjelasan dari guru, namun sulit sekali untuk mengetahuinya. Nah, pembahasan ini mudah-mudahan dapat mengatasi hal itu. Sebenarnya apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja
dalam pekerjaan, di sekolah maupun di situasi pribadi. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar, insya Allah kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Mari kita mengenal tipe gaya belajar. Tipe gaya belajar yang pertama, visual. Apa itu? Tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera penglihatan atau indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Ciri-ciri tipe visual yaitu ia akan mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, kemudian tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara, tidak terganggu dengan keributan, sulit mengingat instruksi perintah dalam bentuk lisan. Ciri-ciri tipe visual, ia akan membaca dengan cepat dan tekun, lebih suka membaca daripada dibacakan. Dia akan tampil rapi, teratur, teliti, dan merencanakan dengan baik. Strategi belajarnya, jika kita termasuk tipe visual, maka yang pertama, belajarlah dengan gambar-gambar. Kedua, belajarlah dengan diagram atau peta. Ketiga, belajar dengan membuat coretan, simbol-simbol, atau tanda penting lainnya. Keempat, cobalah belajar menggunakan video atau gambar-gambar yang berwarna. Kelima, buatlah pengelompokan yang kamu pelajari. Yang kedua, tipe belajar auditorial. Apa itu? Yaitu tipe belajar yang banyak menggunakan indera pendengaran atau telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Belajar dengan mendengar. Ciri-ciri orang yang belajar dengan tipe auditorial. Yang pertama, suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Kedua, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Ketiga, mempunyai kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam bercerita. Keempat, dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihatnya. Kelima, dia suka menjelaskan dengan panjang lebar. Jika kita memiliki Baik, kita lanjutkan kembali. Strategi belajar tipe auditori.
Jika kita memiliki tipe belajar auditori ini, maka belajarlah dengan membaca bersuara atau sambil bercerita. Yang kedua, menulis ulang yang dipelajari, dibuat ringkasan. Yang ketiga, berdiskusi, berdebat, atau lakukanlah wawancara. Mendengar melalui kaset, rekaman, seminar, atau lokakarya. Selanjutnya tipe belajar kinestetik, yaitu tipe belajar yang lebih menekankan praktek langsung atas apa yang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek secara langsung. Ciri-cirinya, dia berbicara dengan pelan, banyak bergerak, sulit duduk diam di waktu belajar dalam jangka waktu yang lama, menghafal dengan berjalan bolak-balik. Ketika bicara, banyak menggunakan gaya tubuh. Ciri-ciri selanjutnya, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Jika kalian atau kita memiliki ciri-ciri tersebut, berarti kita orang dengan tipe kinestetik. Lalu bagaimana strategi belajarnya jika kita memiliki tipe belajar kinestetik? Yang pertama, lakukanlah praktek. Kedua, mengamati demo atau contoh yang nyata. Ketiga, lakukan dengan drama, permainan, atau aktivitas lapangan. Keempat, menggunakan model, Lego, atau alat praktek kerajinan tangan, misalnya puzzle. Kelima, menggunakan gerak dalam belajar. Oke, itulah tipe belajar yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.